Nah, hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mencuci sepatu putih, khususnya yang berbahan kanvas. Karena kan kemarin kan teman-teman kan banyak yang tanya tuh, gimana sih Mas nyuci sepatu kanvas itu biar mungkin di sini ada yang nyuci sendiri terus ada noda-noda kuning atau sisa-sisa residu sabunnya itu ngilangnya gimana. Nanti kita jelaskan. Sebenarnya hampir sama sih, sama kayak nyuci-nyuci sepatu biasa. Terus yang kita butuhin ini ada sutri. Ini untuk ntar di dalam sepatunya untuk menyangga, untuk permudah saat nyucinya. Terus seperti biasa cleaner, sikat. Sebenarnya untuk sepatu kanvas terus terutama bahan warna putih gini itu kita nggak usah gunain sikat yang premium brush yang halus, ini tuh nggak masalah sih, kayak yang standar aja ya, yang agak kasar sama yang hard. Ini untuk outsole sama midsole. Terus sikat-sikat lain ada sikat L untuk membersihkan bagian dalam, sama sikat gigi mungkin untuk detailing-detailing tipis. Ya, langsung mulai tutorialnya. Di sini saya akan cuci yang bagian kiri aja, nanti biar teman-teman bisa bandingin bagian kiri sama kanan setelah dicuci gimana. Jadi yang kanan dipinggirin dulu. Pertama ya dilepas dulu talinya. Talinya ini kita pinggirin dulu, nanti dicucinya di akhir-akhir aja. Kita pasang sutrinya, microfiber. Untuk step pertama seperti mencuci sepatu pada umumnya ya, kita bersihkan dari bagian bawah lanjut ke atas. Kenapa? Karena biar kotoran-kotoran yang ada di bawah ini nanti nggak netes ke atas. Kalau kita bersihnya dari atas dulu, air secukupnya aja. Terus kita kasih cleaner 5-10 tetes. Kita mulai dari bagian outsole. Nah, kenapa di sini ada dua wadah? Yang wadah pertama ini kan isinya kan air sama cleaner tadi, cairan untuk pembersihnya. Yang air kedua nanti untuk membilas si sikatnya setelah kita aplikasikan di sepatunya. Langsung aja. Kita masukkan bilas gini biar nanti di tempat yang wadah yang ini itu nggak kotor. Kita menggunakan sikat gigi karena sikat ini tidak mampu menjangkau bagian dalamnya. Kita pindah pakai sikat gigi, celupkan ke cleanernya dulu baru. Usahakan ketika menyikat itu posisi sepatunya agak miring gini biar cairan-cairan sama airnya itu netesnya ke bawah, jadi tidak mengenai bagian upper. Lakukan saja secara merata. Nah, udah lumayan kelihatan perbedaannya sama yang di awal. Terus kita lanjut untuk mencuci bagian midsole-nya. Ini kan outsole, sekarang midsole. Atau kalau yang nggak tahu itu bagian samping sepatunya. Sama pakai sikat yang keras ini, hard. Langsung kita aplikasikan. Sama kayak yang ada di outsole tadi, langsung kita lap pakai microfiber. Kelihatan beda bagian outsole dan midsole. Ya, lanjut setelah outsole sama midsole-nya udah kita cuci, itu lanjut ke bagian upper, bagian atas. Itu bagian upper kita pindah pakai sikat yang standar brush. Untuk bagian upper sendiri kan ini kan air untuk bilasnya kan udah kotor. Nah, itu enaknya sih diganti yang baru. Soalnya kan kita bakalan bersihin bagian atasnya. Jadi kita ganti dulu airnya, terus nanti kita lanjut. Ya, setelah airnya kita ganti dengan yang baru, ini usahakan airnya kalau bisa air matang ya, lebih bagus. Pertama kita bilas dulu sikatnya ke air yang bersih, kita masukkan cleaner, langsung kita aplikasikan ke bagian uppernya. Kita lanjut ke bagian dalamnya, kita lepas dulu sutrinya. Tetap menggunakan sikat yang sama dengan teknik untuk sepatu berjenis kanvas, nggak perlu terlalu ditekan, pokok intens. Udah, upper selesai, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan bagian insole sama samping-sampingnya ini. Kalau yang kesulitan mungkin bisa menggunakan sikat gigi, tapi untuk ini masih bisa dijangkau dengan standar brush ini. Jadi untuk bagian samping pakai standar brush aja udah cukup. Kita beralih ke sikat gigi karena cukup sulit dijangkau. Dan insole kita menggunakan sikat berbentuk L. Ini teman-teman bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokped, banyak kok sikat L. Langsung kita aplikasikan ke insole-nya. Karena ini kondisi insole-nya sudah tidak cukup
bagus ya, jadi udah ada kerusakan, jadi kita harus hati-hati untuk tidak menyikat terlalu kencang di bagian yang rusak, takutnya sobekan ini nanti malah melebar. Jadi mungkin nanti hasil akhirnya bagian sini masih ada sedikit noda yang tersisa. Kita coba bersihkan lagi bagian yang sobek tadi menggunakan sikat gigi. Nah, di sini teman-teman belum nyuci bagian insole itu sebaiknya dicek dulu apakah insolnya itu bisa dilepas apa enggak. Misal insolnya bisa dilepas, itu baik dilepas dulu untuk mempermudah nanti menyucinya, biar tingkat kebersihannya juga lebih bagus. Kalau untuk insol yang nggak bisa dilepas ya bisa menggunakan sikat L. Tapi untuk sikat L ini sendiri itu nggak bisa diaplikasikan ke semua insol ya. Jadi itu perlu digarisbawahi untuk insol yang emang bahannya keras kayak Vans, mungkin sepatu Converse atau ya yang sejenisnya lah, Kompas, itu masih aman menggunakan sikat L ini karena emang dia berasnya kasar. Kalau untuk sepatu-sepatu running kayak Nike terus Adidas apa gitu yang bahan dalamnya itu teman-teman pegang itu udah artinya itu tidak memungkinkan, nah itu jangan pakai sikat ini karena akan berpotensi merusak. Itu pakai sikat gigi aja. Nah selanjutnya pasti di sini banyak yang bertanya kan, bingung kok langsung disikat keseluruhan tanpa dilap menggunakan microfiber. Di situ letak perbedaan mencuci sepatu dengan berbahan kanvas yang all white dengan sepatu-sepatu biasa. Kenapa nggak langsung dilap? Karena kalau sepatu all white seperti ini, itu biasanya kita di Star Wars itu untuk yang sentuhan terakhir kita akan membilasnya menggunakan air bersih. Nah untuk sendiri itu cukup simpel. Jadi air bersih, nah itu ntar dibilasin ke sepatunya, ambil terus disikat. Di sini mungkin saya tidak bisa menunjukkan ya membilasnya gimana. Cuma kurang lebih seperti itu. Jadi air mengalir itu langsung dibilas sama disikat menggunakan standar brush itu tadi. Nah, kenapa perlu dibilas? Karena kita butuh untuk menghilangkan residu cleaner yang tersisa di bahan kanvas putih ini. Karena apa? Karena kalau misal residunya itu masih tersisa di sepatunya, itu bakal menimbulkan efek kayak kuning-kuning gitu ketika nanti kering. Jadi bilasnya biasa dengan air kecil, nggak usah sampai basah kuyup. Nah, terus langsung disikat biasa merata seluruh bagian. Perlu diingat lagi, itu dibilas ya dengan air yang sangat minim, yang sangat kecil, dan itu aman. Asalkan teman-teman tidak merendam sepatunya. Nah, jangan sampai sepatu ini nanti direndam menggunakan air, terus bilasnya pakai cara itu. Nah, kalau merusak sepatunya bisa mengelupas lemnya. Selanjutnya akan saya bilas di belakang, terus nanti saya tunjukkan untuk pengeringannya juga gimana. Nah tadi kan kita udah membilas sepatu ini. Nah, untuk membilasnya sendiri tuh teman-teman itu dibilas sama disikat. Itu usahakan sampai nggak keluar busanya lagi. Itu soalnya itu busa itu residu dari cleanernya itu. Setelah bersih dibilas, baru kita keringkan menggunakan microfiber. Dari bagian terluar dulu, tekan-tekan biar dia meresap air. Terus bagian dalam sama, terutama di bagian insole itu kalau bisa nekennya yang agak tenaga biar sisa-sisa air yang bekas bilasan tadi terserap ke microfiber. Selesai. Terakhir tinggal dikeringkan. Ngeringkannya itu jangan dijemur di bawah sinar matahari ya. Soalnya itu pertama bisa ngerusak, nanti lemnya bisa ngelupas karena dari posisi sepatu basah atau setengah basah langsung kena cahaya matahari yang suhunya itu kita nggak bisa perkirakan kan panasnya. Nah itu berpotensi untuk merusak lem. Yang kedua, kalau misal sepatu selain warna putih itu juga berpotensi merusak warna sepatunya, itu bisa kalau Jawanya itu bulat atau warnanya pudar gitu. Ini ngeringkannya tinggal dimiringkan gini aja di tembok posisi kayak gini. Sama ini dibuka kayak gini posisinya. Terus kipas angin yang kecil aja udah cukup. Nah itu udah dikipas pakai kipas angin. Atau kalau teman-teman punya hair dryer ya di hair dryer aja. Jaraknya kasih jarak 5-10 cm kayak gitu. Tapi kalau di hair dryer kan nggak bisa ditinggal. Tapi kalau pakai kipas angin tinggal ditaruh gini, kipas angin, nah udah nanti tunggu 2-3 jam gitu, atau mungkin paling lama ya 6 jam 5 jam lah nanti kering. Nanti setelah kering kita lihat hasilnya, kita bandingkan dengan sepatu yang kanan tadi. Ini kan yang kiri. Nah, nanti kita ketemu lagi. Oh ya, yang terakhir tali sepatu. Kan sepatunya udah selesai dicuci. Talinya itu sebenarnya gampang sih, karena ini bahannya kayak kain biasa. Sebenarnya ini dicuci pakai deterjen nggak masalah. Karena tadi ada sisa-sisa thinner di sini ya, kita masukkan aja, kita rendam. Caranya gampang, cukup di kayak gini ya, di remet-remet lah. Nggak perlu pakai sikat ya, cukup digulung-gulung gini aja. Nah, habis itu diperes. Nah, udah gitu aja kalau untuk tali. Simple. Setelah itu dikeringkan pakai microfiber. Nah, ini hasil dari deep clean kita tadi. Udah kelihatan perbedaannya kan. Tutorialnya kurang lebih ya kayak tadi. Ini setelah dikeringkan cuma pakai kipas dari jam 1, sekarang jam 4 udah kering total. Ya, begitu aja sih. Nah, untuk teman-teman yang mau request tips atau tutorial-tutorial yang lain, nanti bisa di komen aja di
atau enggak jadi DM aja. Nanti kita ada kesempatan kita bikinin. Jadi see you next video.